S2 Bab 87 di sekolahan. Beberapa hari berlalu. Mobil merah Dedi Cakra berhenti tepat di depan pagar sekolahan yang tentu saja masih terbuka lebar. Zira meraih tangan Dedi dan mencium punggung tangannya. Ingat, jangan bikin masalah. Senin udah mulai ujian akhir. Kalau sampai bolos dan bikin masalah, kamu akan tinggal kelas. Cakra mengulangi kalimat yang sejak di rumah sudah dibicarakan. Zira berdecak. Dia melepaskan sabuk pengaman dan mengedipkan sebelah matanya. Oke. Si Hoof. Cakra membuang napas kasar melalui mulut melihat Zira yang langsung menutup pintu mobil dan melangkah lebar mendekati temannya. Dia melirik tulisan yang melingkar di atas gerbang sekolahan anaknya ini. Sudut bibirnya tertarik ke atas mengingat SMA Prambudi. Tentunya banyak hal yang bisa dia kenang selama duduk di bangku SMA. Tak berlama-lama lagi. Cakra kembali melajukan mobil untuk menuju ke kantor. Tadi Dedi lo. Vivian menuding ke arah mobil merah yang sudah pergi. Zira menganggukkan kepala tanpa ragu. Haham, Dedi gue yang paling ganteng sedunia. Hihihi. Cek kakak. Decak Vivian sembari mentonyor sisi kepala Zira pelan. Zira melingkarkan tangan ke lengan Vivian, lalu melangkah barengan untuk masuk ke koridor gedung sekolahan. Tumben sekolahan sepi, nggak kayak biasanya. Zira menatap berkeliling ke setiap gedung sekolah yang memang tak seramai biasa. Perasaan gue berangkatnya nggak kepagian. Vivian menyunggingkan senyum. Kelas 12 udah mulai libur, makanya sepi. Zira jadi diam, mengingat seberapa lama dia nggak masuk sekolah. Cek kakak, lama banget ternyata. Pekik Vivian. Dia sampai memalingkan kepala untuk menatap wajah Zira. Katanya Kak Xavier dapat tiket masuk ke Universitas AP, jalur undangan khusus dan bisa memilih mau masuk ke fakultas yang mana. Asik banget ya kalau jadi orang pintar. Dia bisa memilih mau ke jurusan yang mana. Beda banget sama gue yang kudu mati-matian ngejar nilai biar bisa masuk ke jurusan yang gue mau. Zira balas melirik Vivian dengan sunggingan senyumnya. Sayangnya undangan itu nggak bakalan berlaku. Kening Vivian jadi berlipat. Kenapa? Xavier bakalan pergi ke Singapura setelah ujian selesai. Vivian terlihat bingung dan sedikit tak percaya dengan yang Zira katakan. Tapi berakhir menghela nafas dengan bibir yang mencibir. Astaga, Zi. Xavier bakalan pergi ke Singapura setelah ujian selesai. Vivian terlihat bingung dan sedikit tak percaya dengan yang Zira katakan. Tapi berakhir menghela nafas dengan bibir yang mencibir. Iya sih, gue lupa kalau mantan pacarnya Kak Xavier. Zira tertawa saja mendengar itu. Zira. Baru masuk ke dalam kelas dan di meja sana Mika sudah berteriak, menghebohkan seisi kelas. Mika berlari maju, diam di depan Zira untuk memerhatikan wajah Zira yang ada beberapa bekas luka. Astaga, Zi. Keluh Mika dan langsung memeluk Zira. Kangen gue. Vivian menggeleng kecil. Mika lebay, anjir. Zira justru balas memeluk Mika, lalu melangkah bareng menuju ke meja mereka yang ada di deretan nomor 2 dari kanan meja guru. Zi, udah sehat? Sekarang Giselle yang bertanya. Dia menjabat tangan Zira dan cipika-cipiki.
Sebenarnya dari kapan hari udah bisa masuk sekolah. Cuma belum boleh ke sekolah sama Mami. Jadi gue tiduran doang di rumah. Curhat Zira setelah jabatan tangannya sama Giselle terlepas. Bokap lo gimana keadaannya? Iya, Sel. Gimana keadaan bokap lo? Vivian menimbrung. Mike ikut menatap Giselle yang kemarin gak masuk sekolah karena izin papanya sakit. Giselle mengedikan kedua bahu. Kemarin papa operasi ulang. Tapi, ya begitu. Papa belum bangun. Vivian mengusap bahu Giselle, berharap bisa memberikan kekuatan. Sakit apa emangnya, Sel? Tanya Zira yang memang gak tahu. Berarti ini operasi yang lain. Keluh Mika dan langsung memeluk Zira. Kangen gue. Vivian menggeleng kecil. Mika lebay, anjir. Zira justru balas memeluk Mika, lalu melangkah bareng menuju ke meja mereka yang ada di deretan nomor 2 dari kanan meja guru. Zi, udah sehat? Sekarang Giselle yang bertanya. Dia menjabat tangan Zira dan cipika-cipiki. Sebenarnya dari kapan hari udah bisa masuk sekolah. Cuma belum boleh ke sekolah sama Mami. Jadi gue tiduran doang di rumah. Curhat Zira setelah jabatan tangannya sama Giselle terlepas. Bokap lo gimana keadaannya? Iya, Sel. Gimana keadaan bokap lo? Vivian menimbrung. Mike ikut menatap Giselle yang kemarin gak masuk sekolah karena izin papanya sakit. Giselle mengedikan kedua bahu. Kemarin papa operasi ulang. Tapi, ya begitu. Papa belum bangun. Vivian mengusap bahu Giselle, berharap bisa memberikan kekuatan. Sakit apa emangnya, Sel? Tanya Zira yang memang gak tahu. Berarti ini operasi yang ketiga bukan sih, Sel? Mika juga bertanya. Giselle menganggukkan kepala. Papaku sudah tua. Papa sakit komplikasi. Ada pendarahan otak juga. Operasi di kepala sudah dilakukan 2 kali kemarin itu. Sebelumnya, 1 bulan yang lalu papa operasi usus buntu. Ususnya udah parah, udah membusuk dan harus dipotong panjang. Astaga. Vivian menutup mulutnya, sedih mendengar cerita Giselle. Kok bisa sampai membusuk begitu sih, Sel? Zira malah kelihatan gemas. Papa sering nahan sakit. Kalau sakit nggak pernah bilang ke mama atau ke yang lain. Dia juga paling nggak mau kalau periksa. Jadi ya begini. Semuanya terlambat ditangani. Mika menggelengkan kepala. Nggak terlambat, Sel. Hanya kurang cepat aja. Pasti bokap lo bakalan membaik setelah ini. Dia tersenyum lebar setelah mengatakan itu. Kita bakalan bantu doa. Giselle menatap wajah ketiga temannya dengan bergantian, lalu menunduk menyembunyikan mata yang mengembun. Baik-baik saja adalah kata yang terdengar mustahil untuk umur papanya sekarang ini. Sejak beberapa hari ini, dia memang hanya bisa banyak berharap. Sel. Seru Zira, meraih satu tangan Giselle yang berada di pangkuan. Nangis nggak apa-apa. Mika menyodorkan sebungkus tisu. Giselle meraihnya dan langsung mengusap hidung serta kedua mata yang memang berair.
Makasih kalian udah mau ngasih support. Aku juga berharap keadaan Papa akan baik-baik saja setelah operasi ini. Zira beranjak berdiri, membungkuk dan memeluk Giselle. Gue gak mau ngucap kata sabar, Sel. Karena satu kata itu pun gak pernah menyenangkan buat gue. Jadi gue cuma mau bilang, yang kuat. Tetap jadi anak baik buat orang-orang terdekat. Katanya disela memeluk. Giselle menganggukkan kepala di dekapan Zira. Makasih, Zi. Balasnya dengan suara serak. Gimana kalau pulang sekolah ini, kita mampir ke rumah dan kembali duduk di kursinya. Zira menarik tas karena merasa ponselnya bergetar. Udah berangkat sekolah belum? Satu chat yang masuk dari nomor Fellows membuatnya mengulas senyum. Jari jemarinya bergerak menekan beberapa huruf untuk membalas chat itu. Udah dari beberapa menit yang lalu. Gue udah di kelas SNK Kanda. Di parkiran siswa sini, Fellows menghela nafas membaca chat balasan istrinya. Jujur saja sih, dia pikir Zira belum sampai sekolahan. Makanya sengaja nungguin di sini. Fellows memilih memasukkan handphone ke saku celana saat melihat motor Bumi melaju pelan memasuki gerbang sekolah. Dia beranjak turun dari motornya dan memutar, memerhatikan satu kaki Badai yang masih digips. Bumi menoleh setelah melepaskan helm. Bantuin dia turun, Cuk. Fellows mencibirkan bibir. Baru aja gue mau nanya, gimana turunnya? Taunya emang gak bisa turun sendiri. Badai berpegangan di kedua bahu Bumi cukup kencang. Pelan dia mulai menurunkan kaki kiri karena yang patah adalah kaki kanannya. Hati-hati! Serunya saat Fellows mulai membantu mengangkat kaki kirinya untuk turun dari boncengan motor yang tentu sedikit tinggi. Ketiganya sama-sama menghela nafas lega saat Badai sudah berhasil turun dan menapakkan kedua kaki di lantai parkiran. Lagian ya, tahu kaki patah dan jadi memi begitu kenapa maksa naik boncengan sih? Fellows ngedumel. Kangen gue, Fel. Celetuk Bumi. Badai langsung mengarahkan tongkatnya ke kaki Bumi, tapi si Bumi menghindar. Kangen. Kangen. Kayak lo paling layak dikangenin. Teng. 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 Manuel mana? Tanya Fellows, melirik ke arah gerbang yang sudah mulai ditutup oleh Pak Satpam. Bumi mengambil handphone, mengusap layar dan mengecek chatnya sama Manuel. Kayaknya dia terlambat deh. Yuk, masuk duluan. Ajak Badai mulai menggerakkan tongkatnya untuk melangkah menuju ke kelas. Bumi melirik Fellows saat melihat anak-anak cewek lain tak lagi seperti dulu ketika menatap sahabatnya itu. Napa lo? Tebar sepona sama adik kelas. Tebak Badai karena melihat beberapa adik kelas yang berlari mendahului mereka. Bumi jadi tertawa mendengar itu. Tangannya bergerak menyentuh rambut yang sudah dia tata sedemikian susahnya. Gara-gara gosip soal Fellows si orang ketiga dalam hubungannya Xavier dan Zira, hampir semua ciwi di sekolahan ini kalau lihat Fellows kayak lihat buah jambu yang jatuh ke selokan terus nimpuk iknya cacing. Kedua mata Fellows mendekik mendengar perumpamaan yang dikatakan Bumi. Badai menyemburkan tawa karena sejatinya dia tidak pernah bisa menahan tawa. Bajingan! Umpatnya dengan gelengan. Perumpamaan lo, astaga, hah? Bumi langsung nyengir dengan dua jari yang terangkat di samping kepala. Piis, katanya ke Fellows.
mereka bertiga masuk ke kelas bersamaan. Lalu Badai disambut oleh beberapa teman karena memang lama nggak masuk. Belum mendudukkan pantat di kursi, tapi Pak Amin sudah masuk ke kelas untuk mengisi jam pertama di kelas Fellows ini. Pelajaran agama, pembahasan tentang penggalan di 2 ayat, dan karena masih jam pertama semua mengikuti dengan tenang. Tetapi di menit-menit berikutnya, Badai mulai tak bisa duduk tenang. Efek obat yang dia minum dan dia yang memang selalu minum air putih banyak, jadi kebelet pipis. "Pak, izin ke toilet," katanya setelah beranjak berdiri. Pak Amin menganggukkan kepala saja tanpa menjawab. "Perlu diantar?" Bumi menawarkan diri. Badai melebarkan mata tanda jika dia tidak butuh bantuan. Santai Badai melangkah keluar dari kelas dan melangkah menyusuri koridor gedung kelas lain. Menaiki undakan pelan-pelan lalu. "Ah! Gup! Arga!" Rintih Badai saat kakinya yang sakit tertindih seseorang yang sudah menabraknya. S2 bab 88